Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak hebat Indonesia. Ya, kali ini kita akan mendengarkan kisah monyet dan angin. Kisah ini ditulis oleh Irfan Kristipan dan ilustrasinya oleh Murad Maulana. Irfan Kristipan lahir di Tasikmalaya 19 Agustus 1984. Dia aktif di Forum Gumelis, Pegiat Literasi Kota Tasik, HGP PGRI Kota Tasik, penggagas komunitas Masagi dan penggagas komunitas Gelora. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita simak baik-baik kisah monyet dan angin. Kerajaan angin adalah kerajaan yang tenang, tentram, aman dan sentosa. Rakyatnya hidup dengan damai sejahtera. Sawah dan ladang tak pernah berhenti menghidupi rakyat. Padang rumput menghampar luas, kian menghijau. Pohon-pohon menjulang tinggi membentengi kerajaan angin, berdiri kokoh dan perkasa. Suatu hari di Kampung Salapan, sebuah kampung yang terletak sebelah tenggara kerajaan angin, terjadi keributan. Seekor monyet membuat kekacauan. Sawah porak-poranda, kebun dirusak, daun-daun dan buah berjatuhan, hingga pohon-pohon yang berdiri kokoh membentengi kerajaan pun dirusaknya. Tak henti-henti si monyet bergelayutan dari pohon satu ke pohon yang lain, dari batang yang satu ke batang pohon yang lain. Kekacauan dan kerusakan semakin menjadi. Melihat hal itu, Raja Angin marah. Dia memerintahkan algojonya yang bernama Angin Puting Beliung untuk menghentikan kekacauan yang dilakukan si monyet. Angin Puting Beliung pun segera bergegas menghentikan si monyet. Pius! Angin Puting Beliung menyeret si monyet di puncak pohon tertinggi. Seketika si monyet pusing 7 keliling. Angin Puting Beliung berbalik dan memaksa si monyet untuk turun dari pohon. Tangan dan kaki si monyet semakin erat dan kuat hingga Angin Puting Beliung menyerah dan kembali ke istana. Raja sangat marah. Dia pun memerintahkan panglima perang yang teramat sakti bernama Angin Topan untuk mengusir si monyet dari pohon itu. Angin Topan pun segera bergegas penuhi perintah raja. Angin Topan menghantam si monyet yang berada di atas pohon besar dan tinggi. Si monyet bukan kepala, semua pohon yang berdarah, bulunya busuk tak kabar. Berkali-kali Angin Topan menghantam si monyet. Si monyet masih tetap bertahan dan memegang erat-erat pohon itu, hingga Angin Topan pun kehabisan tenaga dan menyerah. Raja Angin semakin marah. Dia mengutus Mahapatih yang bernama Angin Topan Hayyan. Angin Topan Hayyan terkenal sebagai angin yang sakti mandraguna. Kekuatannya yang dahsyat mampu menghancurkan gunung-gunung. Dia lebih dikenal dengan julukan monster terdahsyat. Angin Topan Hayyan pun segera bergegas pergi. Warga yang berada di Kampung 9 segera mengungsi ke kampung sebelah. Anak-anak hingga orang tua berbondong-bondong berlari menjauh dari Kampung 9. Pertempuran yang super dahsyat akan segera terjadi. Angin Topan Hayyan menerjang si monyet. Seluruh ilmu dan kekuatannya sekuat tenaga agar si monyet
turun dari pohon. Pertarungan yang sengit pun berlangsung hingga 7 hari 7 malam. Namun si monyet masih tetap bertahan dan memegang kuat-kuat itu. Siapapun yang melihat pertempuran itu pasti akan merasa heran dan kaget, karena ternyata angin topan Hayan pun menyerah dan kembali ke istana. Si monyet semakin menjadi-jadi. Dia bergelayutan di atas pohon sambil tertawa-tawa kegirangan. Sementara Raja Angin menjadi putus asa. Dia tergeletak di bawah kursi raja. Dia merasa bersalah, tak mampu membela rakyatnya. Dia sudah kehilangan akal dan cara untuk menghentikan si monyet. Air mata pun menetes membasahi wajah Raja Angin. Hari demi hari berlalu. Raja Angin sudah tak berdaya dan rakyat semakin sengsara karena kehabisan bahan makanan. Tiba-tiba datanglah prajurit yang kurus krempeng menghampiri Raja Angin. Dia menawarkan diri untuk membantu raja mengusir si monyet. Prajurit itu bernama Angin Sepoi-Sepoi. Orang-orang sekitar raja tertawa terbahak-bahak. Menertawakan Angin Sepoi-Sepoi, terdengar salah seorang dari mereka berkata, "Hahaha, sudah gila Angin Sepoi-Sepoi. Angin topan Hayan saja yang sakti mandraguna kalah sama si monyet. Apalagi ini Angin Sepoi-Sepoi yang kurus krempeng, bisa dijadikan opak dia." Seisi ruangan kembali menertawakan Angin Sepoi-Sepoi. Angin Sepoi-Sepoi tetap bersikukuh memaksa raja agar mengizinkannya untuk mengusir si monyet. Raja Angin yang sudah putus asa berkata, "Ya sudah, silahkan, terserah kamu saja Angin Sepoi-Sepoi. Namun, jika terjadi apa-apa jangan salahkan aku." Angin Sepoi-Sepoi pun pergi. Dengan tenang dan santai dia meninggalkan istana raja. Tak sedikit pun amarah yang terlihat di wajahnya, melainkan senyuman manis yang menyejukkan hati. Senyumnya dan perilakunya lembut seperti gula-gula. Perlahan dia hampiri si monyet. Kemudian Angin Sepoi-Sepoi berkata, "Hai monyet, turunlah dari pohon." Suaranya sedikit parau namun sangat lembut. Monyet pun tertawa dan berkata, "Hahaha, mau apa kau Angin Sepoi-Sepoi? Jangan coba-coba mengusirku dari pohon ini. Angin topan Hayan yang sakti mandraguna saja dapat aku kalahkan." "Hahaha," jawab si monyet sambil tertawa dan jingkrak-jingkrak di atas pohon. "Baiklah, kalau kamu tidak mau turun, aku yang akan menurunkanmu," kata Angin Sepoi-Sepoi dengan tenang. Angin Sepoi-Sepoi mengusap kepala si monyet dengan lembut, seperti seorang ibu yang membelai kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Angin Sepoi-Sepoi kembali membelai kepala si monyet dengan lembut, seperti ibu yang menidurkan anaknya di atas lamungan. Lagi-lagi Angin Sepoi-Sepoi membelai kepala si monyet, seperti seorang ibu yang mencurahkan kasih sayangnya dengan sabar. Terus seperti itu. Angin Sepoi-Sepoi tak
merasa lelah membelai lembut kepala si monyet. Lama-lama si monyet pun tertidur pulas. Monyet pun terjatuh dan angin sepoi-sepoi segera merangkulnya dan menidurkan si monyet di atas hamparan padang rumput yang hijau. Setelah terbangun, si monyet mengaku kalah dan meminta maaf kepada seluruh rakyat. Dia merasa senang karena akhirnya dia bisa tidur pulas dan bermimpi indah. Selama ini dia merusak karena tidak bisa tidur. Raja Angin dan seluruh rakyat kerajaan Angin bersorak-sorai. Keceriaan dan kegembiraan kembali menghiasi kerajaan Angin. Si monyet pun bersalaman dengan angin sepoi-sepoi, lalu bergegas meninggalkan kerajaan Angin dan kembali ke kampung halamannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cerita Angin dan si monyet ini akhirnya selesai. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa untuk mendidik anak itu tidak bisa dengan kekerasan, melainkan harus dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dan dengan kesabaran. Semoga anak-anak hebat Indonesia akan menjadi anak-anak yang penuh kasih sayang, penyabar, dan berperilaku baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.